Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimil ihsan, wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah untuk tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia dan nikmatnya. Di antaranya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hidayah berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjalani setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga nikmat ini, lalu kita bisa istiqomah di dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat berta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya dan kita dijadikan hamba-hamba yang mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini untuk kajian ba'da maghrib mudah-mudahan bisa kita lakukan, bisa kita luangkan waktu kita insyaallah setiap ba'da salat maghrib sampai menjelang isya. Ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Ini adalah waktu-waktu yang dibukakannya pintu langit. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan waktu ini untuk kita sama-sama memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita sama-sama belajar mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita gunakan untuk mudzakarah bersama. Mudah-mudahan waktu ini berfaedah untuk kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara bulan-bulan 12 bulan dalam setahun, ya, bahkan sejak penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 4 bulan yang diagungkan. Ya, ada 4 bulan yang diagungkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan bulan ini, maka kita diperintahkan untuk memuliakan dan mengagungkan bulan ini. Ya, maka perlu kita hafal, perlu kita ingat, kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an arba'atun hurum, ya, ada 4 yang dimuliakan, yang diagungkan. Di antara 12 bulan
maka ada 4 bulan yang betul-betul menjadi perhatian kita. Ya, alhamdulillah bulan ini memasuki bulan Dzulqa'dah atau sebagian menyebut Dzulqi'dah. Ya. Ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyebutkan ada 3 bulan yang berturut-turut. Ya, di antara 4 bulan itu 3 yang berturut-turut. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ini 3 yang berturut-turut. Ya, yang satu itu yang terpisah adalah bulan Rajab. Ya. Jadi ini perlu kita hafalkan, perlu kita ingat. Di antara 12 bulan ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini 3 yang berurutan. Dan yang satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan ini ada satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian pada bulan-bulan yang 4 itu kalian menganiaya diri kalian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama bahkan ahli tafsir menjelaskan makna janganlah kalian menzalimi, berbuat aniaya terhadap diri kalian adalah janganlah kalian berbuat dosa dan berbuat maksiat pada 4 bulan yang Allah agungkan ini. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat dosa dan berbuat maksiat di bulan 4 ini. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara maknanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, ya, akan melipat gandakan yang pertama setiap kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan yang Allah agungkan, di antara bulan yang Allah muliakan di bulan ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap kebaikan, setiap ketaatan. Bahkan sebagian menyatakan baik secara kualitas dan kuantitasnya. Baik secara kualitas dan kuantitas. Setiap ketaatan yang dilakukan pada bulan ini Allah akan lipat gandakan. Secara kuantitas bisa jadi dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali lipat, 1000 kali lipat. Bahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sesuai kehendaknya. Ini di bulan 4 yang Allah muliakan. Maka kebalikannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan pun pada bulan ini akan lebih besar. Ya, kemaksiatan yang dilakukan pada 4 bulan ini, maka dosanya, siksanya jauh lebih besar. Ya. Para ulama sebagian menyebutkan kalau amal soleh itu dilipat gandakan secara kualitas dan kuantitasnya. Ya, akan tetapi untuk dosa kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak melipat gandakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menambah siksanya. Ini diantara keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah. Untuk kebaikan Allah lipat gandakan. Ya, tapi untuk dosa yang ditambah adalah siksanya. Sehingga setiap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan ya di bulan 4 ini adalah jauh lebih besar ketimbang bulan-bulan selain 4 bulan yang Allah sebutkan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama
memasuki di awal bulan Dzulqa'dah ini, dan ini adalah termasuk Ashhurul Hajj, ya, bulan-bulan untuk melakukan ibadah haji. Ya, Ibnu Abbas menyebutkan di antara bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 di bulan Dzulhijjah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sebagian saudara-saudara kita hari ini mereka sudah memulai melaksanakan ibadah haji, sudah berangkat, bahkan kloter pertama ini sudah Sabtu kemarin, ya, sudah tiba di Madinah. Ketika sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, mereka sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji, maka tentunya bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala, ya, takdirkan kita mungkin insyaallah tahun yang akan datang, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bisa berhaji. Maka tentunya kita, ya, yang tidak berangkat haji, tetap kita diberikan kesempatan untuk beramal, ya, dilipat gandakan di antara kebaikan-kebaikan ini, termasuk di dalam bulan-bulan yang Allah agungkan, ya. Maka mulai bulan Dzulhijjah ini kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ketakwaan kita, amal ibadah kita perbanyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala menambah kualitas ibadah kita, dan kita sekuat mungkin kita menghindari segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan yang diagungkan ini bertambah siksanya, lebih besar siksanya dibanding bulan-bulan selain bulan yang 4 yang Allah agungkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas di antara amal-amal yang akan membukakan pintu-pintu langit, amal-amal sebagai pembuka pintu langit. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara renungan kita tentang amal-amal pembuka pintu langit diawali dari hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Dari hadis ini ada beberapa pembahasan, ya, tentang amal-amal sebagai pembuka pintu-pintu langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Abdullah bin Umar, ia berkata, ketika kami sedang mengerjakan solat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar salah seorang sahabat, ya, mengucapkan kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Ketika sahabat, ya, salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bacaannya dinyaringkan. Ya. Bacaannya dinyaringkan dan terdengar oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat ini mengucapkan kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Insyaallah ini kalimat yang sering kita baca. Ya. Kalimat ini adalah termasuk bacaan doa istiftah, atau sebagian menyebut doa iftitah sebelum membaca suratul Fatihah. Jadi ada sahabat yang membaca kalimat ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Begitu selesai salat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
langsung membalikan badannya dan bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat ini dan ini, yaitu yang disebutkan tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai kalimat bukratan wa asila. Maka ada seorang sahabat waktu itu yang berdiri, saya wahai Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya sangat kagum dengan kalimat yang baru saja engkau ucapkan. Kalimat-kalimat itu menjadikan terbukanya pintu-pintu langit. Ini diantara keutamaan bacaan istiftah atau bacaan iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini termasuk diantara bacaan doa iftitah atau istiftah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan doa iftitah ini bukan 1-2 versi. Ada banyak bacaan. Dan termasuk diantara bacaan iftitah ini sudah cukup sampai kalimat bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini sudah satu bacaan iftitah. Sementara di sebagian kaum muslimin, sebagian kita ada yang menambahkan dengan wajjahtu wajhiya lilladzi. Kalau melihat dari beberapa hadis, itu adalah doa iftitah yang tersendiri. Bacaan doa istiftah yang tersendiri ada 2 bacaan. Maka yang akan kita bahas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu agungnya ucapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pada waktu itu Rasulullah memuji sahabat tadi. Memuji sahabat tadi dengan ucapan, aku kagum dengan bacaanmu tadi. Karena dengan bacaan yang engkau ucapkan tadi, terbukanya pintu-pintu langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pembuka, maka tentunya sebelum kita membahas tentang amal atau perbuatan-perbuatan yang akan membuka pintu-pintu langit, maka perlu kita ketahui bersama bahwasannya setiap amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan naik. Begitu juga ucapan-ucapan yang baik itu akan naik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Ilaihi, dan hanya kepada Allah yas'ad, akan naik al kalimut thayyib, semua ucapan-ucapan yang baik. Zikir kita, ucapan yang di dalamnya mengandung ucapan-ucapan yang benar, tidak ada kebohongan, ucapan-ucapan yang jujur, bacaan Al-Qur'an, ucapan-ucapan yang baik, sesungguhnya ucapan itu akan dicatat, diangkat, naik ke atas, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho dengan ucapan-ucapan tadi, maka akan dicatat sebagai kebaikan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat al-amalus shalih. Setiap amalan yang saleh, amalan yang Allah ridho dengan amalan tersebut, sama. Amalan tersebut akan naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan dicatat sebagai kebaikan bagi pelakunya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan makna yas'ad, naiknya amal itu, yang pertama adalah catatan malaikat.
terhadap ucapan-ucapan kita, terhadap amal-amal kita, maka catatan itu akan dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidaklah para malaikat itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala melainkan melalui jalan-jalan, melalui pintu-pintu langit. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan tentang dibukakannya pintu-pintu langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan para ulama menyebutkan tentang kaifiyah, ya, tentang bagaimana. Tentunya yang pertama yang harus kita imani terhadap perkara-perkara gaib, kita diperintahkan hanya untuk beriman, mengimani. Kadang-kadang hal-hal yang tidak mampu dijangkau oleh akal kita, oleh pengetahuan kita, ya, maka ketika disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara gaib, maka tugas kita adalah hanya mengimani. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis menyebutkan di antara banyak pertanyaan-pertanyaan, ya, tentang bagaimana pintu-pintu langit. Ya, ini menjelaskan tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana dahsyatnya penciptaan alam semesta, termasuk di dalamnya adalah penciptaan langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, dengan bumi, ya, dengan penciptaan-penciptaan yang lainnya. Ini termasuk di dalamnya ada hal yang perlu kita fikirkan, ya, untuk kita tadaburi, untuk kita jadikan sebagai penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentang pintu-pintu langit, ya, diawali dari sebuah pertanyaan. Disebutkan di dalam buku ini, apakah langit adalah tempat yang kosong? Apakah langit itu tempat yang kosong? Karena apa yang diindra oleh kita, apa yang kita lihat ketika kita mengangkat kepala kita melihat bagaimana langit yang ada di atas kita, ya, dengan mata telanjang, dengan mata kita yang terbatas, ya, kita seakan-akan langit itu tidak bertepi, langit itu kosong, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita jadikan pelajaran, ya, yang perlu kita jadikan pelajaran bagaimana agungnya penciptaan langit. Maka disebutkan langit adalah atap yang sangat kokoh, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat 32, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara, ya, dan kami jadikan langit itu adalah atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaannya alam semesta ini. Allah menciptakan matahari, bulan, ya, dan yang lainnya termasuk penciptaan langit. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan langit itu adalah saqfam mahfudha, atap yang terjaga. Berarti langit itu selain terpelihara, terjaga, pasti ada yang menjaga, ada yang memeliharanya, ya. Jadi langit yang kita lihat itu bukanlah tempat yang kosong, melainkan atap yang terjaga, yang dipelihara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu saat nanti atap yang kokoh itu akan digulung, ya,
Langit yang kokoh itu akan digulung saat peristiwa dihancurkannya alam semesta pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma natwis samaa'a katayyis sijili lil kutub, kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Ya. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana telah kami memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Ya. Atap yang kokoh itu suatu saat nanti akan berakhir. Ya, akan kami gulung, kata Allah, seperti digulungnya lembaran-lembaran kertas. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dalil yang selanjutnya yang sudah kita maklumi bersama, langit itu terdiri dari berapa lapis? Ada 7 lapis. Ya, langit itu terdiri dari 7 lapis. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidaklah engkau memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit sab'an tibaqa. Ya, ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini ahli astronomi belum bisa menyimpulkan ya tentang 7 lapis langit. Ya, jadi 7 lapis langit itu bukan dari mulai bumi terus planet-planet yang lain, bukan. Bahkan sebagian menyebutkan bintang-bintang yang kita lihat yang jumlahnya miliaran, bisa jadi itu hanya pada 1 lapis pertama. Ya, dan kita lihat satu bintang itu mempunyai planet yang mengitarinya. Ya, kita lihat matahari dikelilingi minimal oleh 9 planet. Planet bumi dikelilingi oleh satelit. Dan itu yang semisal itu galaksi, ya, terdapat miliaran yang tidak bisa terhitung. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1 lapis saja sudah terdiri dari ribuan ya bintang, ribuan galaksi yang tidak akan pernah kita bisa bayangkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hadis disebutkan, seandainya 7 lapis langit itu dan 7 lapis bumi, ya, begitu juga 7 lapis bumi ini, ya, kita juga belum bisa mengetahui ya kedalamannya. Bahkan disebutkan pengeboran terdalam ke dalam perut bumi ini tidak lebih dari 12 km. Ya, belum ada yang melebihi itu. Padahal diameter bumi setengahnya itu sudah 6.000 sekian. Ya, pengeboran terdalam itu 12 km. Padahal setengah dari diameter bumi itu lebih dari 6.000. Dan bumi yang mana? Wallahu a'lam. Allah sebutkan di dalam hadis, seandainya 7 lapis langit itu dan 7 lapis bumi itu berada di arsy Allah Subhanahu wa taala, ibarat cincin yang dilempar ya di dataran yang terhampar luas. Arsy Allah lebih besar lagi. Ya. 7 lapis langit ini dan 7 lapis bumi seandainya ditempatkan di arsy Allah Subhanahu wa taala, itu seperti cincin yang kecil dilempar di dataran yang luas. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singgasananya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 7 lapis langit, ya, yang sampai hari ini belum terkuak seperti apa. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara yang harus kita imani, ya, tentang bagaimana dahsyatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud secara mauquf. Ini di dalam hadis Al-Majmu' Az-Zawaid disebutkan tentang satu lapis dengan lapis yang lainnya, antara lapis langit satu dengan yang lainnya disebutkan perjalanan 500 tahun. Ya, di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata jarak antara langit dunia dengan lapisan langit berikutnya adalah sejauh perjalanan 500 tahun. Demikian pula jarak antara satu lapis langit dengan lapis berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Ya. Dan jarak antara kursi, ya, singgasana Allah Subhanahu wa taala dengan air sejauh perjalanan 500 tahun. Arsy berada di atas air dan Allah berada di atas arsy. Tidak sedikit pun amal kalian yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya, tentang bagaimana dahsyatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentang penciptaan langit. Jarak antara satu langit, ya, satu lapis dengan lapis berikutnya adalah perjalanan 500 tahun berikut dan berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis ini tidak ada amal yang tersembunyi dari kalian dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jaraknya tidak terhitung. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha teliti, Maha melihat terhadap amal-amal hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya disebutkan dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, ya, dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langit itu bersuara. Langit itu bersuara dan memang berhak untuk bersuara. Rasulullah bersabda, langit itu bersuara dan memang berhak untuk bersuara. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada sejengkal pun di tempat di dalamnya kecuali padanya tersungkur kening malaikat sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satu jengkal pun di mana di langit Allah Subhanahu wa taala, melainkan di dalamnya ada siapa? Ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira langit itu kosong. Ya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Abu Dzar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat dan aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Ketahuilah bahwasannya langit itu selalu bersuara dan bergemuruh. Kata Rasul, langit itu sesungguhnya senantiasa bersuara dan bergemuruh. Ya, karena keterbatasannya pendengaran kita, keterbatasannya penglihatan kita, ya, dan memang kita ini termasuk makhluk, ya, yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran dan penglihatan kita. Maka Rasulullah bersabda, seandainya kalian mendengar apa yang aku dengar, melihat yang aku lihat, maka sesungguhnya langit itu bersuara dan bergemuruh. Tiada satu tempat selebar 4 jari. Kalau tadi 1 jengkal, di riwayat ini disebutkan tidaklah ada tempat di langit Allah Subhanahu wa taala seukuran 4 jari. 1 jengkal atau 4 jari.
melainkan di dalamnya ada seorang malaikat meletakkan keningnya bersujud kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langit itu penuh sesak dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di bumi ini kita masih berjarak, di langit itu tidak ada tempat sebesar ukuran 4 jari kecuali di dalamnya ada malaikat yang tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Bahkan kalian enggan bersenang-senang dengan istri di atas ranjang. Sebaliknya kalian akan berbondong-bondong keluar menuju dataran tinggi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala." Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah mungkin jamaah ketika melihat atau mungkin di antara hamba-hamba Allah, atau mungkin lebih dekatnya ketika panjenengan sedang berada di tempat yang penuh sesak dengan manusia, berada di masjid, mereka sedang sholat, mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hati kita. Bergetarkah hati kita? Atau ketika panjenengan mungkin sedang berada di mana? Sedang umroh, sedang sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, atau ketika panjenengan keluar dari hotel menuju Masjidil Haram, jutaan orang berjubel, ya Masya Allah, akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Maka bayangkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langit Allah Subhanahu wa taala penuh dengan malaikat, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Begitu takutnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pertanyaan kita yang pertama, apakah langit itu kosong? Maka jawabannya tidak. Ya. Langit yang kita lihat, ya, dan langit yang tidak kita lihat, maka sesungguhnya di dalamnya ada malaikat-malaikat Allah, dan tidak ada satu tempat sejengkal bahkan ukuran 4 jari kecuali di dalamnya ada malaikat yang tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kedahsyatan langit, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaan yang kedua, apakah setiap lapisan langit itu memiliki pintu? Ya, ini kaitannya dengan nanti amal atau ucapan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Maka pertanyaan yang kedua, apakah setiap lapisan langit itu memiliki pintu? Ya, maka jawabannya yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik. Ya, hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil bahwasanya setiap langit itu memiliki pintu. Setiap langit memiliki pintu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya lanjutkan. Di antaranya adalah dari hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini arti secara ringkasnya, aku telah didatangi buraq, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, postur tubuhnya tinggi, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek dari bighal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tersebut mencapai ujungnya. Aku menaikinya hingga sampai di Baitul Maqdis. Lantas aku mengikatnya dengan rantai yang biasa dipakai oleh para nabi. Setelah itu aku masuk ke dalam masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Selesai mengerjakan sholat, aku kemudian keluar. Tiba-tiba Jibril alaihissalam datang menemuiku dan membawa 2 mangkuk besar.
Yang satu berisi arak dan yang lainnya berisi susu. Aku memilih mangkuk yang berisi susu. Tiba-tiba Jibril mengomentariku dan berkata, tepat wahai Muhammad, engkau telah memilih yang fitrah kesucian. Setelah itu kami naik ke langit pertama. Ya, Rasulullah SAW naik ke langit pertama. Sesampainya di langit, Jibril meminta izin agar dibukakan pintunya. Tiba-tiba terdengar suara bertanya, siapakah kamu? Maka Jibril menjawab, aku Jibril. Lalu terdengar lagi, siapa yang bersamamu? Lalu Jibril menjawab, Muhammad. Suara itu kembali bertanya, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, benar, dia telah diutus. Lantas pintu langit itu dibuka. Tiba-tiba aku bersama Adam alaihissalam. Dengan gembira ia menyambutku, bahkan mendoakan kebaikan untukku. Ya, ini peristiwa Isra Mi'raj. Mulai dari langit pertama itu ada penjaganya, ada pintunya, ya, sampai langit yang ketujuh. Ini diantara dalil yang menyebutkan bahwasannya langit itu memiliki pintu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pembahasan tentang amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang dengannya dibukakan pintu-pintu langit. Dibukakannya pintu langit adalah maknanya adalah dibukanya, ya, amalan-amalan kita naik, dicatat, ya, oleh para malaikat pencatat amal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjadi perhatian untuk kita bagaimana agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui kapan saatnya, kapan waktunya pintu langit itu dibuka. Karena pintu langit dibuka maknanya adalah para malaikat turun ke bumi melalui pintu-pintu. Ya, malaikat pencatat amal akan mencatat amal-amal kita, dan ketika Allah ridho dengan amal tersebut, maka amal itu naik, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa